Aku selawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini dalam rangka kita sama-sama memperingati Maulid Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka untuk menguatkan keyakinan kita, akidah kita, faham kita mengenai peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhir-akhir ini terus-menerus dihantam, terus-menerus dianggap suatu perbuatan yang bid'ah. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini saya merasa penting dan perlu untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang memiliki kemampuan untuk menulis banyak kitab, banyak buku, dengan kata lain adalah ulama-ulama besar yang memiliki karya besar. Saudaraku rahimakumullah semua yang saya hormati dan saya muliakan, dalam hal ini saya membacakan kitab Inanatul Talibin, kitab syarah dari Fathul Mu'in. Di sini saya akan membacakan beberapa pernyataan para ulama mengenai peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pernyataan dari Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini merupakan salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in yang insya Allah semua para tokoh agama, para ustadz, para kiai mengenal nama beliau, bahkan sering menukil atau mengambil pernyataan-pernyataan beliau. Dalam hal ini Al-Imam Hasan Basri berpendapat, beliau menyatakan pendapatnya begini: wadattu law kana li mithlu jabali uhudin zahaban la anfaqtuhu ala qiraati maulidir rasul. Kata beliau, kalau saja aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka sungguh betul-betul akan aku infakkan untuk pembacaan maulid rasul, pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa yang berkata? Yang berkata adalah Imam Hasan Basri. Bukan sekedar ustaz, bukan sekedar kiai, bukan, tetapi ulama besar dari kalangan tabi'in, ulama terdahulu. Pernyataan kedua dari Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, salah satu tokoh besar dari kalangan sufi. Beliau berkata begini, rahimahullahu ta'ala: man hadara maulidar rasuli wa 'azzama qadrahu faqad faza bil imani. Kata beliau, barang siapa yang menghadiri maulidir rasul dan dia mengagungkan kedudukannya, maka sungguh dia orang yang beruntung, sebab ada keimanan di dalam hatinya. Kalau orang di dalam hatinya tidak ada keimanan, tidak mungkin akan menghadiri maulid Nabi, tidak mungkin mau mendengarkan pembacaan maulidur rasul, tidak mungkin mau mengadakan peringatan maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan pada pertemuan malam hari ini merupakan tanda bahwa di dalam hati kita ada sebuah keimanan. Baru dua. Masih ada lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan dari Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi qaddasallahu sirrah. Dia berkata, man haya'a li ajli qiraati maulidir rasul ta'aman wa jama'a ikhwanan wa qada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammala ta'ziman li maulidihi hasyarallahu ta'ala yawmal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la iliyin. Kata beliau, barang siapa yang
menyiapkan hidangan panitia ketua majlis ya ini untuk panitia ya. Barang siapa yang menghidangkan suatu hidangan dan mengundang rekan-rekannya, temannya, saudara-saudaranya diundang, dikumpulkan, lalu menyalakan lampu, memakai pakaian yang baru, ada nggak? Pakai sarung baru, baju baru, kopiah baru, pakai. Ya, alhamdulillah, ya, serbannya baru sih, lagi pamer. Baju memang nggak, karena nggak sempat bikin ya. Penjahit yang andalan saya lagi pulang kampung, jadi nggak sempat bikin. Ya, tapi serbannya baru insya Allah. Tapi walaupun saya nggak pakai sarung baru, alhamdulillah beberapa teman ada yang sudah saya belikan. Walaupun mungkin nggak dipakai nih, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyambut Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya ulangi lagi, barang siapa yang menghidangkan suatu makanan, ya, mengundang rekan-rekannya, menyalakan lampu, memakai pakaian yang baru, memakai wangi-wangian dalam rangka mengagungkan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hari kiamat Allah Ta'ala akan mengumpulkan dianya siapa? Panitia maulid Nabi. Dikumpulkan dengan siapa? Dikumpulkan dengan para nabi. Dia berada di dalam neraka dia berada di dalam surga iliyin. Masya Allah ya, itu panitia maulid Nabi ini ya. Saya lanjutkan, baru ada 3 ya. Nanti insya Allah tausiah akan disampaikan oleh beliau Ustaz Muhammad Nur berkaitan dengan maulid Nabi. Jadi saya ini memang ceramah nggak begitu pandai. Jadi cara mensiasatinya ya saya membaca kitab ya, untuk kitab-kitab kuning karya ulama-ulama besar. Saya lanjutkan lagi, baru 3. Yang keempat, pernyataan dari Al-Imam Al-Yafi Al-Yamani. Beliau berkata, "Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraati maulidir rasul ba'atsallahu yawmal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im." Kata Imam Al-Yafi Al-Yamani, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, mengundang teman-temannya, tetangga, orang-orang yang dia kenal, dan menghidangkan suatu makanan, menyiapkan suatu tempat, mengerjakan amal kebaikan, dan dia menjadi pelopor diadakannya pembacaan Maulid Rasul, maka kelak di hari kiamat Allah akan mengumpulkan dia bersama para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dia berada di dalam surga Naim, fi jannatin Naim. Ini Pak RT ini salah satunya. Wasara sababan li qiraati Maulidir Rasul, menjadi pelopor, menjadi pencetus, menjadi sebab diadakannya Maulid atau pembacaan Maulidir Rasul. Ini Pak RT ini yang mempelopori ya. Insyaallah besok pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dengan para syuhada, dengan orang-orang soleh. Siapa? Orang yang mempelopori, orang yang mengadakan pembacaan Maulid Nabi. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan yang keempat. 2, 3, 4. Yang kelima, pernyataan yang keempat dari Al-Imam As-Sirri As-Siddiqi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, "Man qasada maudinan yuqra'u fi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dzalikal maudina illa li mahabbatir rasul
wa qad qala alaihi salam man ahabbani kana ma'i fil jannati. Kata Al-Imam As-Siddiqi, barang siapa yang memiliki tujuan, rencana, niat untuk menghadiri suatu tempat di mana tempat itu dibacakan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia betul-betul telah niat merencanakan menuju menyengaja ke sebuah pertamanan dari pertamanannya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke suatu tempat yang mana tempat itu dibacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama saja orang itu mendatangi suatu tempat yang tempat itu merupakan salah satu pertamanan dari pertamanannya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita menghadiri suatu tempat di mana tempat ini dibacakan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak di akhirat kita akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya apa? Alasannya li'annahuma qasada dzalikal maudhi'a, karena orang itu mendatangi suatu tempat di mana tempat itu dibacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lain, tidak ada bukan karena kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang hadir di sini saya meyakini kita hadir di sini, kita berkumpul di sini semata-mata karena kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita perlihatkan, kita tampakkan dengan cara apa? Dengan cara memperingati hari kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannati, barang siapa yang cinta padaku, kata Nabi, maka dia bersamaku di dalam surga. Jadi atas dasar kecintaan kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, maka kita semuanya hadir dalam forum ini dalam rangka membacakan Maulid Rasul, dalam rangka menampakkan, memperlihatkan kegembiraannya kita kepada kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali yang perlu saya sampaikan, sudah 5 soalnya. Sudah 5. Saya tambahkan satu lagi ya, Pak Ustaz ya. Satu lagi ya, biar 6 ya. Biar mantep. Kenapa ini saya sampaikan? Karena memang sekarang ini kan memang banyak sekali kita mendengar bahwa peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh sebagian ustaz, oleh sebagian para penceramah, pendakwah dianggap dituding sebagai perbuatan bid'ah. Jadi kalau kita hanya mendengarkan dari pernyataan-pernyataan mereka, pernyataan-pernyataan beliau-beliau ini, maka tidak menutup kemungkinan tahun depan tidak ada lagi peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita semuanya takut apa? Takut mengerjakan suatu perbuatan yang dianggap bid'ah. Jadi mari kita sama-sama mantapkan lagi keyakinan kita tentang peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis yang sahih, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Ketika beliau ditanya mengenai puasa hari Senin, maka jawaban beliau, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin aku dilahirkan dan di hari Senin wahyu diturunkan kepadaku. Hadis ini yang dijadikan dasar dalil oleh para ulama yang mendukung tentang peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang sudah dilakukan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Tapi kalau Nabi tentu tidak mengadakan perayaan seperti sekarang ini. Ya, kalau nabinya mengadakan perayaan seperti kita sekarang, ya umatnya nanti seperti apa? Kan begitu, ya? Iya. Jadi Nabi tentu cara merayakannya, cara mensyukuri nikmat
yang Allah berikan kepada beliau, tentu dengan cara-cara yang sederhana melalui ibadah mahdoh. Satu lagi ya untuk melengkapi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sultanul Arifin Jalaluddin As-Suyuti fi kitabihil Wasail fi Syarhis Syama'il. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini salah satu ulama besar. Salah satu karya beliau yang sangat terkenal adalah kitab Tafsir Jalalain. Jadi karya-karya beliau sangat banyak. Lebih dari 500 kitab beliau karang. Ya, jadi karangannya banyak sekali. Yang paling terkenal adalah Tafsir Jalalain. Pernyataan beliau mengenai Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu bi ahli dzalikal makani wa ammahumullahu birrahmah. Kata beliau, tidak ada suatu rumah, tidak ada suatu masjid, tidak ada suatu tempat yang di dalamnya dibacakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkecuali para malaikat mengelilinginya, menyelimutinya. Jadi kita semua ini berkumpul di sini bukan dari kalangan manusia, tetapi banyak dari kalangan para malaikat yang memang hadir dalam forum Maulid Nabi ini. Jadi ini menurut pernyataan dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian tidak sekedar dikelilingi oleh para malaikat Allah, Allah menurunkan rahmat secara umum kepada semua yang hadir di sini. Ya, semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya rahmat secara umum bagaimana? Enggak pilih-pilih. Yang ustadznya, yang RT-nya, yang ketua majelisnya, yang jamaahnya, yang jamaah yang aktif, yang rajin, yang kurang aktif, kurang rajin, semua sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya apa? Berkatnya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan pernyataan-pernyataan para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama terkemuka yang memiliki karya-karya besar yang secara otomatis keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Untuk selanjutnya saya mohon dengan segala kerendahan hati, mohon keikhlasannya kepada